Selamat pagi anak-anak, kembali lagi di channel YouTube Pak Kris ya. Nah, hari ini untuk pembelajaran kelas 2 agama, kita akan belajar tentang disiplin di lingkungan kita. Nah, kalau kemarin kita sudah belajar tentang hidup disiplin, nah sekarang kita belajar tentang disiplin di lingkungan kita. Disiplin di lingkungan. Disiplin merupakan kepatuhan atau ketaatan untuk mematuhi sebuah peraturan yang dirasakan menjadi tanggung jawab. Jadi disiplin itu artinya kamu patuh dan taat terhadap semua peraturan yang ada dan menjadikan peraturan tersebut sebagai tanggung jawab yang harus kamu lakukan. Nah, lingkungan merupakan tempat di mana manusia tinggal dan melakukan kegiatan sosialisasi bersama masyarakat yang ada. Nah, lingkungan itu tempat di mana kamu tinggal, yaitu di sebelah-sebelah rumah kamu, di daerah rumah kamu, itu namanya lingkungan. Dan melakukan kegiatan sosialisasi. Sosialisasi itu apa Pak Kris? Sosialisasi itu adalah hubungan antar manusia, hubungan pertemanan, hubungan persahabatan, hubungan kekerabatan dengan orang lain ya, bersama masyarakat yang ada. Jadi lingkungan itu tempat di mana kamu tinggal dan melakukan kegiatan bersosialisasi atau berbicara, berkomunikasi dan melakukan segala aktivitasmu bersama masyarakat yang ada. Nah, disiplin di lingkungan berarti kepatuhan terhadap peraturan yang diterapkan di lingkungan tempat tinggal dan bermasyarakat. Jadi arti dari disiplin di lingkungan itu adalah kamu patuh terhadap peraturan yang ditetapkan di daerah lingkungan tempat kamu tinggal dan melakukan aktivitas bersama masyarakat. Jadi kalau kamu di kampungmu atau di daerahmu itu ada peraturan, nah dan kamu menaati peraturan tersebut, maka itu namanya kamu disiplin. Kegiatan disiplin di lingkungan. Membuang sampah pada tempat sampah yang disediakan. Nah, ini adalah kegiatan-kegiatan yang disiplin di lingkungannya, anak-anak ya. Dengan kamu membuang sampah pada tempat sampah yang sudah disediakan, itu sudah merupakan tindakan kamu disiplin. Jadi kamu tidak membuang sampah sembarangan, kamu menjaga kebersihan lingkungan kamu, itu sudah bentuk disiplin. Bermain pada tempat aman. Nah, ini adalah salah satu contoh yang bisa kamu lakukan. Kalau kamu bermain, jangan bermain di jalanan, tapi bermainlah di tempat yang aman. Contoh kayak di lapangan, atau di taman bermain, atau di dalam rumah kamu. Itu adalah tempat bermain yang aman. Jangan mainan di jalan. Kalau kamu mainan di jalan, takutnya kamu tertabrak oleh kendaraan. Nah, ini juga pasti ada peraturan di lingkungan kamu untuk bermain di taman atau bermain di tempat yang aman. Nah, itu harus kamu patuhi supaya apa? Supaya kamu juga nggak dapat bahaya. Menjaga kerukunan dengan semua orang atau tetangga. Nah, ini adalah bentuk kegiatan disiplin berikutnya, yaitu menjaga kerukunan dengan semua orang atau tetangga. Tidak boleh ada yang bermusuhan. Nah, kamu sebagai anak Tuhan, kamu juga harus rukun sama tetangga atau anak-anak tetangga kamu atau teman-teman kamu. Nggak boleh berantem. Jadi dengan begitu, kamu bisa menjadi anak Tuhan yang baik, menjadi orang yang disiplin di lingkungan kamu. Tolong menolong dengan tetangga. Nah, ini kalau misalnya kamu melihat tetanggamu butuh bantuan, maka kamu bisa menolong tetangga kamu supaya apa? Supaya tetangga kamu kalau misalnya butuh pertolongan bisa tertolong. Apalagi kamu kan tetanggaan toh. Nah, jadi kamu bisa menolong tetanggamu saat mereka membutuhkan pertolongan. Mengikuti semua peraturan yang ditetapkan oleh lingkungan. Nah,
Kalau kamu mengikuti semua peraturan yang ditetapkan di lingkungan, itu sudah menjadikan kamu sebagai anak yang disiplin. Jadi ikutilah peraturan yang ada sehingga supaya kamu nggak dapat masalah. Oke. Nah, ini adalah bentuk disiplin bergotong royong. Kegiatan disiplin yang bisa kamu lakukan di lingkungan. Ya, orang-orang di lingkungan kamu bisa melakukan ronda, lalu kerja bakti, gotong royong memperbaiki lingkungan. Nah, itu adalah bentuk disiplin di lingkungan. Manfaat disiplin di lingkungan. Yang pertama, terhindar dari masalah. Kok bisa Pak terhindar dari masalah? Ya karena kamu sudah mematuhi peraturan yang ada, sehingga nggak akan kena masalah karena peraturannya dilakukan dan ditaati. Kecuali kalau kamu nggak mengikuti peraturan, nah itu beda cerita, yang akhirnya kamu bisa dapat masalah. Lalu mampu bergotong royong dengan semua orang di lingkungan. Nah, kalau kamu disiplin di lingkungan, manfaatnya apa? Kamu bisa bergotong royong dengan semua orang di lingkungan. Lingkungan kamu jadi lebih bersih. Kamu bisa bermain dengan aman, nyaman, dan enak. Karena apa? Semuanya bergotong royong. Kalau misalnya ada masalah, semua orang ikut membantu. Itu adalah manfaat disiplin di lingkungan. Semua warga lingkungan rukun satu dengan yang lain. Jadi kalau disiplin di lingkungan, semua peraturan dipatuhi, maka yang terjadi adalah semua warganya itu hidup dalam damai. Peraturan yang ada di lingkungan semuanya dipatuhi. Jadi kalau manfaat disiplin di lingkungan yang berikutnya adalah nggak ada warga yang melanggar peraturan. Semua peraturannya yang ada itu dipatuhi semuanya. Nah, ini adalah manfaat disiplin. Jadi nggak ada yang melanggar peraturan, nggak ada yang berbuat seenaknya sendiri, nggak ada. Yang ada apa? Justru mereka mengikuti peraturan yang ada, dan hidupnya bisa jadi lebih rukun. Semua orang bisa saling menghormati. Nah, ini adalah manfaat berikutnya, yaitu semua orang bisa saling menghormati. Kamu bisa menghormati teman kamu, bukan hormat gerak, bukan ya, tapi menghargai teman kamu. Nah, tidak menjelek-jelekkan teman kamu, tidak saling mengejek gitu. Karena kita jadi orang yang disiplin di lingkungan. Tujuan disiplin di lingkungan itu membuat hidup seluruh warga lingkungan nyaman. Karena apa? Kalau misalnya semua warga disiplin dengan peraturan, maka warga bisa hidup dengan nyaman. Coba ada yang melanggar peraturan, waduh, sudah pasti tidak enak, pasti ada aja masalahnya. Nah, tapi kalau misalnya semua disiplin mengikuti peraturan yang ada, maka semuanya bisa hidup dengan nyaman. Membentuk rasa saling menghormati di lingkungan. Nah, ini adalah tujuan berikutnya, yaitu semua orang bisa saling menghormati. Kalau misalnya kamu sama tetanggamu berbeda agama, nah kamu sama tetanggamu juga bisa saling menghormati. Kamu menghormati tetanggamu, tetanggamu menghormati kamu. Begitu. Dengan cara apa? Toleransi. Menciptakan rasa tanggung jawab di lingkungan. Nah, kalau kamu menjadi orang yang disiplin, maka kamu tuh pasti punya rasa tanggung jawab di lingkungan. Artinya kamu itu bisa bertanggung jawab dengan melakukan segala sesuatu peraturan yang ada di lingkungan. Nah, itu loh kalau kamu disiplin di lingkungan. Jadi nggak sembarangan gitu. Kamu punya tanggung jawab, yaitu apa? Melakukan peraturan yang ada. Menjadikan diri sebagai makhluk sosial yang baik. Nah, ini artinya apa? Makhluk sosial itu apa? Makhluk yang tidak bisa hidup sendiri dan membutuhkan orang lain. Nah,
Jadi ketika kamu membutuhkan orang lain untuk berkomunikasi, untuk berbicara, untuk beraktivitas, kamu bisa menjadi orang yang baik. Jadi kamu bisa menjadi orang yang baik dan berteman atau berhubungan dengan orang lain dengan cara yang baik. Jadi kamu nggak punya musuh, tidak punya lawan, yang ada cuma punya temen. Itu loh. Dengan kamu disiplin di lingkungan, teman kamu pasti banyak. Itulah yang menjadikan kamu sebagai makhluk sosial yang baik, karena kamu disiplin, ikuti peraturan. Nah, jadi teman-teman kamu pasti banyak. Karena apa kok bisa begitu? Karena teman-teman kamu merasa nyaman ketika bermain dengan kamu. Begitu anak-anak. Nah, ini adalah hidup rukun, cermin budaya bangsa Indonesia. Nah, ini adalah salah satu contoh dari bentuk hidup rukun atau hidup disiplin ya. Kamu bisa melihat di sana semua orang bekerja sama. Nah, ketika semua orang bekerja sama, maka yang terjadi apa? Semua orang bisa hidup rukun. Nah, ini yang terakhir, ayat Alkitab untuk hidup disiplin di lingkungan. Mazmur 133 ayat 1 sampai 3. Nyanyian ziarah Daud. Sungguh alangkah baik dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun, seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, Harun dan ke leher jubahnya, seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Nah, artinya ayatnya apa? Coba kita perhatikan ayatnya. Sungguh alangkah baik dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Artinya apa? Kita ini harus hidup rukun bersama dengan orang-orang lain, orang-orang yang ada di lingkungan kita. Kenapa seperti itu? Karena mereka, orang-orang di lingkungan kita itu adalah saudara-saudara kita. Loh Pak Kris, tapi kan tetanggaku itu kan bukan kakak ibu, bukan kakak adikku, bukan bapak ibuku, kok bisa jadi saudara? Saudara senegara kita, saudara satu bangsa. Ya, kita semua ini bersaudara. Jadi siapapun orangnya, kita ini bersaudara. Nah, dengan demikian kita harus hidup rukun sama mereka, tidak boleh saling bermusuhan. Karena ketika kita hidup rukun, kita diberkati oleh Tuhan. Tuh seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut Harun dan leher jubahnya, seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat untuk kehidupan selama-lamanya. Nah, ketika kita bisa hidup rukun, maka berkat Tuhan itu akan turun ke atas kita selama-lamanya. Nah, begitu adik-adik. Nah, kiranya inilah pembelajaran kita pada hari ini. Biarlah pembelajaran ini bisa membantu kalian semua adik-adik untuk belajar, dan kalian bisa memahami pembelajaran yang Pak Kris jelaskan pada hari ini. Nah, bahasan Pak Kris, tetap hidup rukun sama semua orang yang ada di sekitar kamu. Jangan bermusuhan, tapi carilah teman sebanyak-banyaknya. Oke, tetaplah hidup rukun dan menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih, sampai berjumpa kembali. Shalom.